Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini, rekan-rekan semua ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan tools ya, dan kemudian ada library pada pemrograman Python ya. Oke, di sini coba kita akan bahas terkait dengan apa itu pengertian dari library pada Python. Library pada Python itu merupakan kumpulan modul yang berisi kode-kode fungsional yang telah ditulis sebelumnya gitu ya. Kemudian, dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan berbagai tugas gitu ya. Modul ini itu biasanya mencakup fungsi ya, kemudian ada kelas, kemudian ada variabel dan juga, dapat diimpor ke dalam program Python gitu ya. Dan juga untuk mempermudahkan, mempermudahkan dalam pengembangan perangkat lunak gitu ya. Nah ini adalah, terkait dengan, penggunaan atau pengertian dari library Python itu sendiri gitu ya. Dan kemudian, ini ada bahasa pemrograman yang paling populer gitu ya di tahun 2024. Ini diambil dari, data yang diambil daripada tahun, September 2024 gitu ya, sumbernya dari PayPal gitu ya. Nah ini, urutan yang pertama itu adalah pemrograman Python. Ada 29,66% gitu ya. Kemudian ada pemrograman Java, kemudian ada bahasa C dan seterusnya gitu ya. Dan sementara, paling populer atau paling terkenal itu adalah pemrograman Python. Oke. Oke, kemudian, pada pemrograman Python itu ada beberapa keunggulan ya. Keunggulan dari pemrograman Python itu adalah salah satunya, Python sangat mudah, dipelajari gitu ya. Kemudian bahkan untuk, mereka yang, tidak memiliki latar belakang IT, kemudian dengan sintak yang sederhana dan intuitif ya. Ini kemudian, Python juga, menjadi jembatan yang memudahkan siapa saja untuk memulai perjalanan mereka dalam dunia teknologi. Ya jadi, apa namanya, pemrograman Python itu, kenapa dia bisa populer, salah satu atau, keunggulan pemrograman Python itu mudah ya, mudah dipelajari. Kemudian, walaupun dia memang, tidak ada background IT gitu kan, tetapi, pemrograman Python itu mudah untuk dipelajari. Kemudian, eee Python juga gitu ya, seperti tadi dijelaskan di slide sebelumnya, Python merupakan, bahasa pemrograman yang populer gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa tools, untuk pada pemrograman Python ya. Yang pertama itu ada Jupyter Notebook, kemudian ada Google Colab, kemudian ada IBM gitu ya. Nah, mungkin selain ini ada juga ya, jadi, bukan hanya yang saya tampilkan saja seperti Jupyter Notebook, kemudian Google Colab, kemudian IBM gitu ya, bukan hanya ini, tapi masih banyak tools yang lain yang bisa digunakan untuk, dalam pemrograman bahasa Python. Karena, misalnya seperti halnya Visual Studio Code gitu ya, itu juga bisa untuk, digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, kalau rekan-rekan ingin, tanpa perlu menginstal gitu ya, itu bisa menggunakan Google Colab yang dari Google gitu ya, nanti, dia berjalan pada web browser gitu ya, yang penting terkoneksi dengan internet gitu ya. Jadi nanti kita, tidak perlu menginstal gitu ya, tapi sudah, bisa digunakan gitu ya tanpa harus menginstal pada komputer. Jadi seperti itu. Dan kemudian, tadi sudah kita bahas tools untuk pemrograman Python dan kemudian sekarang kita bahas, library populer, yang digunakan pada pemrograman Python khususnya, pada machine learning ya dan data science gitu ya. Library itu, mempermudah, berbagai aspek dalam data science ya, dalam machine learning, kemudian mulai dari manipulasi data, kemudian visualisasi hingga
pengembangan model machine learning itu sendiri. Nah, ini ada beberapa library, pada pemrograman Python atau pada machine learning ya atau data science. Yang pertama itu ada NumPy. Library ini, library dasar untuk komputasi numerik, pada Python. Kemudian library ini tuh menyediakan dukungan untuk array multidimensi dan berbagai fungsi matematika yang, cepat dan efisien gitu ya. Nanti kalau di dalam, machine learning atau data science, butuh yang namanya NumPy gitu ya, library NumPy ini. Dan kemudian ada juga library, Pandas itu ya. Library ini, digunakan untuk manipulasi dan analisis data, terutama data yang terstruktur dalam bentuk tabel. Dengan Pandas, kita dapat dengan mudah ya melakukan operasi filtering, kemudian ada agregasi ya, dan kemudian ada manipulasi data dan lainnya. Kemudian library Pandas itu, membuat pemrosesan dan pembersihan data menjadi lebih mudah gitu ya. Itu, terkait dengan, library Panda. Kemudian ada juga, library Matplotlib ya. Ini library untuk membuat plot atau visualisasi data dalam 2 dimensi ya, mampu menghasilkan, grafik dengan, kualitas tinggi, kemudian, dapat juga digunakan untuk membuat plot seperti histogram, kemudian ada grafik batang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi utama dari Matplotlib ini, membuat grafik besar, seperti apa namanya, histogram ya, atau yang lainnya, dan membuat visualisasi statistik, seperti, eee, box plot, kemudian ada, violin, gitu ya. Nah, itu adalah, terkait dengan fungsi dari, library Matplotlib ini. Dan kemudian ada juga, library skitlearn ya. Ini menyediakan banyak, pilihan algoritma dalam machine learning ya, yang dapat langsung dipakai seperti klasifikasi, kemudian ada regresi, kemudian ada juga clustering, kemudian ada dimensionality reduction dan pemrosesan data. Selain itu juga, dapat dipakai untuk analisis data. Nah, fungsi utamanya itu apa, dari library ini gitu ya. Yang pertama ada implementasi algoritma machine learning seperti klasifikasi ya, regresi, dan clustering. Kemudian yang kedua, pipeline untuk, mengotomatisasi alur kerja machine learning. Nah, kemudian yang ketiga ada alat evaluasi model seperti cross validation dan metric performa ya. Ini adalah, kaitannya dengan library scikit-learn ya. Kemudian, selanjutnya ada TensorFlow ya. Ada juga TensorFlow, kemudian ada PyTorch, dan kemudian ada juga, eee, Keras ya, kemudian ada LTK Specie gitu ya. Nah, masih banyak lagi ya, yang terakhir ada juga Specie. Nah itu, library-library ini, yang bekerja pada, mmm, pemrograman Python gitu ya, pada, library Python. Kemudian, ada juga, bagian data science atau machine learning. Jadi seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada data collecting. Data collecting itu artinya, data adalah minyak baru, data berharga, tetapi jika tidak digunakan, data tidak dapat, digunakan gitu ya. Mohon maaf, tetapi jika tidak dimurnikan, data tidak dapat digunakan. Data harus diubah menjadi gas, plastik, bahan kimia, dan lain-lain. Untuk menciptakan entitas berharga, yang mendorong aktivitas yang menguntungkan, jadi data harus dipecah, kemudian dianalisis agar memiliki nilai gitu ya. Nah, ini adalah kutipan dari, kalimat yang terkenal, tentang data yang pertama kali disampaikan oleh Cliff Humby, seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 2006. Kutipan tersebut menjadi sangat populer, ya pada tahun, 2017 yang berjudul "The World Most Valuable Resource is no longer oil but data" gitu ya. Nah itu adalah, pengertian data menurut, Clive ya,
Kemudian, lantas apa itu, data collection atau pengumpulan data gitu ya. Data collection itu adalah langkah pertama dalam alur kerja machine learning, di mana Anda, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan untuk melatih model. Data ini bisa datang dari berbagai sumber dan dalam berbagai bentuk, kemudian mulai dari data numerik, teks, gambar, dan hingga data kategori lainnya gitu ya. Nah ini adalah, pengertian dari data collection, kita mengumpulkan data gitu ya. Mengumpulkan data itu bukan hanya data teks saja, numerik saja, tetapi bisa juga gambar atau kategori yang lainnya. Nah itu adalah, pengertian dari data collection gitu ya. Oke, kemudian, bagaimana cara mengumpulkan data gitu ya. Cara mengumpulkan data itu bisa kita lakukan dengan cara mengekstrak data misalnya dari internet, kemudian riset atau survei atau yang lain sebagainya gitu ya. Kalau kita bisa juga, apa namanya, scraping, data dari website atau scraping dari, media sosial gitu ya. Nah kemudian ada juga mengumpulkan dengan membuat dataset Anda sendiri dari nol. Dapat membuat dataset sendiri dari nol, ya dari mulai melakukan survei, kemudian membuat sebuah aplikasi yang dapat mengelola data atau menggabungkan berbagai dataset dari, data internet, perusahaan atau tempat kita bekerja gitu ya. Nah ini, bagaimana cara mengumpulkan data. Nah kemudian yang ketiga, menggunakan dataset yang telah ada. Jadi saat ini ada berbagai macam penyimpanan data yang dibagikan secara publik, baik, dari lisensi yang dapat digunakan secara bebas hingga terdapat beberapa batasan khusus ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang, banyak ya, pada saat ini itu dataset yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah contohnya, adalah sumber dataset ya, ini saya ambil 3 contoh saja gitu ya, tetapi banyak, selain 3 ini yang populer gitu ya. Salah satunya adalah Satu Data Indonesia, kemudian Open Data Jabar misalnya, kemudian ada Kaggle gitu ya. Nah ini, beberapa contoh sumber dataset yang ada, yang nantinya kita bisa gunakan data tersebut untuk melakukan, penggunaan data science atau analisis gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas terkait dengan, pengenalan tools dan library pada Python, kemudian kita juga, sudah mengenalkan, bermacam-macam, sumber dataset gitu ya, terus kemudian kita juga membahas, bagaimana cara, mengumpulkan data gitu ya, dan kemudian kita juga telah membahas, beberapa, pemrograman yang populer gitu ya, terutama yang pertama adalah pemrograman Python. Oke, mungkin itu yang dapat, saya bagikan gitu ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, terkait dengan, data mining gitu ya.